Satu nama, dua dunia yang sangat berbeda. Yang satu adalah pesta kolosal sejuta umat. Yang satunya adalah perhelatan eksklusif di ujung Gletser. Di saat dunia semakin panas, kedua raksasa olahraga ini harus bertarung mempertahankan relevansi dan eksistensinya di tengah tantangan ekologis yang semakin mendesak. Mengapa yang satu mendominasi populasi dunia, sementara yang lain berjuang melawan mencairnya salju? Ada kompleksitas yang jarang disadari orang di balik layar perhelatan akbar ini. Dan ini adalah apa bedanya Winter Olympic dengan Summer Olympic. Olimpiade modern lahir dari visi Pierre de Coubertin yang menghidupkan kembali tradisi Yunani kuno di Athena pada tahun 1896. Pada fase awal, belum ada Olimpiade musim dingin sebagai ajang terpisah. Program berfokus pada cabang klasik seperti atletik, gulat, dan senam. Namun, tradisi olahraga es dan salju di kawasan Skandinavia mendorong Komite Olimpiade Internasional atau IOC untuk mengakomodasi disiplin musim dingin. Sebelum 1924, cabang musim dingin sempat dipertandingkan dalam Olimpiade musim panas. Figure skating debut di London 1908, disusul hoki es di Antwerpen pada 1920. Karena harus menyesuaikan dengan kalender musim panas, olahraga es kerap digelar di arena dalam ruangan. Popularitas Nordic Games yang mempertandingkan ski jumping dan cross country skiing memperkuat tuntutan pemisahan. Pada 1921, IOC memutuskan menggelar Pekan Olahraga Musim Dingin Internasional di Chamonix pada tahun 1924 yang kemudian diakui sebagai Olimpiade Musim Dingin pertama. Dari 1924 hingga 1992, Olimpiade Musim Panas dan Musim Dingin diselenggarakan pada tahun yang sama setiap 4 tahun sebagai bagian dari satu Olimpiad. Namun, pertumbuhan jumlah atlet, ekspansi media, dan kompleksitas komersial membuat dua mega event dalam satu tahun menjadi tidak berkelanjutan. Pada 1986, IOC memutuskan secara bulat untuk memisahkan jadwal penyelenggaraan. Faktor utamanya meliputi dominasi perhatian terhadap musim panas, beban logistik dan finansial, serta optimalisasi nilai komersial melalui siklus 2 tahunan. Sistem baru mulai berlaku pada 1994 ketika Olimpiade Musim Dingin Lillehammer digelar 2 tahun setelah Albertville tahun 1992, sekaligus menandai dimulainya pola Olimpiade bergantian setiap 2 tahun. Perbedaan paling mencolok antara kedua ajang terletak pada cabang olahraga yang dipertandingkan. Olimpiade musim panas menjadi perayaan keragaman atletik di atas tanah, rumput, air, dan udara. Sebaliknya, Olimpiade musim dingin berfokus pada penguasaan elemen es dan salju, yang membutuhkan peralatan khusus serta keberanian ekstrim. Pada Paris 2024, Olimpiade musim panas mencakup 32 cabang olahraga dengan lebih 10.000 atlet dari 204 negara. Programnya terus berkembang dengan memasukkan olahraga urban seperti selancar, panjat tebing, dan skateboarding untuk menarik generasi muda. Sebaliknya, Olimpiade musim dingin biasanya mencakup sekitar 15 hingga 16 cabang olahraga dengan partisipasi sekitar 3.500 atlet dari sekitar 90-an negara. Keterbatasan geografis dan kebutuhan iklim dingin secara alami membatasi jumlah negara peserta yang kompetitif. Dari sisi resiko, olahraga musim dingin sering dianggap lebih berbahaya. Cabur seperti luge, bobsleigh, dan skeleton melibatkan kecepatan melampaui 140 km per jam di lintasan es sempit. Bahkan, figur skating yang tampak anggun memiliki resiko cedera serius akibat lompatan dan putaran kompleks di atas permukaan keras. Sementara itu, cedera di Olimpiade musim panas umumnya berupa ketegangan otot atau keseleo, dengan tingkat fatalitas yang relatif lebih rendah dibandingkan kecelakaan di lereng gunung atau lintasan es. Bagi negara-negara Asia Tenggara dengan iklim tropis, Olimpiade musim panas menjadi arena utama prestasi. Thailand sementara memimpin perolehan medali regional dengan 41 medali, disusul Indonesia dengan 40 medali. Cabang seperti bulu tangkis, angkat besi, dan tinju menjadi tulang punggung pencapaian kawasan ini.
Sebaliknya, partisipasi di Olimpiade musim dingin merupakan anomali yang luar biasa. Tanpa salju alami, banyak atlet berlatih di arena seluncur es pusat perbelanjaan atau harus berlatih ke luar negeri. Michael Christian Martinez dari Filipina menjadi figure skater pertama Asia Tenggara yang tampil di Olimpiade musim dingin pada Sochi 2014 dan kembali pada 2018 dengan pencapaian posisi ke-19 di Sochi. Julian Yi dari Malaysia tampil di Pyeongchang 2018 setelah mengatasi kendala pendanaan melalui crowdfunding. Chen Goh juga mencatat sejarah sebagai atlet Singapura pertama di Olimpiade musim dingin cabang short track speed skating pada 2018. Lalu ada juga Vanessa Vanakorn yang mewakili Thailand dalam ski alpine di Sochi 2014 dan menarik perhatian media global. Keberhasilan Filipina meraih emas di cabang curling pada Asian Winter Games 2025 menandai babak baru, sekaligus menunjukkan bahwa Asia Tenggara mulai berkembang sebagai kompetitor regional di olahraga es dan salju. Lalu, pernahkah Indonesia mengirim perwakilannya untuk Winter Olympic atau Olimpiade musim dingin? Sayangnya sejauh ini belum ada. Belum ada satupun atlet Indonesia yang bertanding di ajang 4 tahunan tersebut. Secara objektif, Olimpiade musim panas tetap menjadi raksasa dalam jangkauan global. Paris 2024 menjangkau lebih dari 5 miliar orang, sekitar 84% potensi audiensi dunia. Olimpiade musim dingin biasanya menarik sekitar 2 miliar penonton TV kumulatif. Namun, demografi penontonnya memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan pendapatan rumah tangga rata-rata 20% lebih tinggi di Amerika Serikat dibandingkan rata-rata nasional. NBC memegang hak siar senilai 7,75 miliar dolar hingga 2032, ditambah 3 miliar dolar untuk 2034 dan 2036. Dari sisi biaya, Olimpiade musim dingin seringkali sangat mahal karena kebutuhan infrastruktur di lokasi pegunungan terpencil. Sochi 2014 mencatat biaya lebih dari 50 miliar dolar, sementara Beijing 2022 diperkirakan sekitar 39 miliar dolar. Sebagai perbandingan, Rio 2016 menghabiskan sekitar 13 miliar dolar, dan London 2012 sekitar 15 miliar dolar. Tren terbaru mengarah pada konsep radical reuse, memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada untuk menghindari perawatan yang sangat mahal, namun tidak memberikan manfaat atau kegunaan yang sebanding. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi Olimpiade musim dingin. Ketergantungan pada salju buatan semakin meningkat. Pada Beijing 2022, penggunaan salju buatan mencapai hampir 100% di lokasi tertentu, dengan konsumsi sekitar 222 juta liter air. Milano Cortina 2026 diperkirakan membutuhkan 85% permukaan kompetisi dari salju buatan, menggunakan sekitar 84,8 juta kaki kubik air. Salju buatan kerapatan lebih tinggi dan permukaan lebih keras, meningkatkan resiko cedera. Proyeksi menunjukkan bahwa pada 2050 hanya 52 dari 93 kota potensial yang memiliki kondisi iklim andal. Bahkan, studi lain memperkirakan hanya 10 negara yang memiliki kapasitas salju memadai pada 2040. Solusi yang dipertimbangkan meliputi penyelenggaraan bergilir di kota beriklim stabil, perubahan jadwal ke Januari, serta optimalisasi teknologi pendingin lintasan. Olimpiade musim panas dan musim dingin kini beroperasi dalam realitas yang berbeda. Musim panas tetap menjadi simbol inklusivitas global terbesar, sementara musim dingin menghadapi tantangan ekologis yang mendalam. Bagi negara tropis di Asia Tenggara, partisipasi musim dingin membuktikan ketangguhan manusia melampaui batas geografis. Namun, masa depan tradisi es dan salju akan sangat bergantung pada kemampuan dunia untuk mengatasi perubahan iklim dan menerapkan model penyelenggaraan yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan Olimpiade di masa depan tidak hanya diukur dari rekor yang dipecahkan, tetapi juga keseimbangan antara kemegahan kompetisi dan kelestarian ekosistem global. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.